Jadi KPU itu kan dibentuk atas amanat undang-undang ya, di mana di dalamnya itu ada komisioner dan sekretariat gitu ya. Kemudian ada sekretariat yang bertugas dan berfungsi untuk memberikan dukungan administrasi terhadap segala kebijakan apa yang diambil oleh komisioner tadi gitu. Ada yang namanya hambatan dan juga tantangan gitu. Apa sih Pak tantangan terbesar yang sudah dihadapi? Tentu diawali dari perencanaan ya, perencanaan yang baik. Dimana kalau perencanaan kita baik, kegiatan itu pasti akan berjalan juga dengan baik gitu ya. Penting sekali ya koordinasi, kolaborasi kita di internal ya. Baik di internal kita, sekretariat dengan komisioner, bapak-bapak pimpinan, juga koordinasi kita dengan eksternal ya. Alhamdulillah kita di KPU Kabupaten Lamongan itu mendapatkan beberapa penghargaan ya. Halo teman pemilih, selamat pagi. Ketemu lagi sama saya Evi, host podcast KPU Lamongan. Yang tentunya sudah siap nih menemani teman pemilih. Kita akan ngopi sambil ngobrol seru seputar demokrasi di Kabupaten Lamongan. Yang tentunya tidak hanya penting, tapi juga banyak sekali cerita-cerita menarik di dalamnya. Nah, teman pemilih, kalau berbicara tentang Komisi Pemilihan Umum, ini bukan hanya kita mengingat ada komisioner atau badan ad hoc seperti PPK, PPS, dan juga KPPS. Tapi ada juga nih peran besar yang namanya sekretariat. Kalau di Lamongan berarti sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan. Nah, karena tema kita akan berbicara seputar sekretariat, maka sudah didatangkan narasumber spesial kita pada episode kali ini, yang terhormat Bapak Muhammad Yasir, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Evi. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu teman-teman. Tetap semangat. Semoga kita semua di cuaca yang kurang baik ini Pak ya bisa senantiasa menjaga kesehatan. Amin amin. Nah, Pak, kalau di podcast KPU Lamongan itu kita kan punya ritual nih Pak. Ya. Jadi sebelum podcastnya dimulai kita harus minum kopi dulu. Wah, top Pak Sek ini. Ayo Pak, monggo. Teman pemilih jangan lupa minum kopi juga ya. Alhamdulillah mantap. Mantap ya Pak ya. Ini Pak, karena tadi saya sudah janji nih sama teman pemilih, tema kita adalah perbincangan seputar sekretariat. Nah, karena masyarakat itu mungkin banyak mengenal KPU ini tadi Pak komisioner, terus juga teman-teman PPK, PPS, dan yang lain-lain itu Pak termasuk KPPS. Padahal ada peran besar teman-teman sekretariat, baik utamanya dalam hal administratif dan juga teknis ya Pak ya. Terus gimana sih Pak, menurut panjenengan itu peran sekretariat dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan? Ya, baik. Terima kasih Mbak Evi. Jadi mungkin sebelum kita bicara terkait dengan peran sekretariat ya, biar teman pemilih juga tahu organisasi KPU itu seperti apa gitu ya. Jadi KPU itu kan dibentuk atas amanat undang-undang ya, di mana di dalamnya itu ada komisioner dan sekretariat gitu ya. Nah, komisioner ini kalau di kabupaten kota itu terdiri dari 5 orang ya, yang 1 orang itu ketua merangkap anggota dan 4 orang itu anggota gitu ya. Kemudian ada sekretariat yang bertugas dan berfungsi untuk memberikan dukungan administrasi terhadap segala kebijakan apa yang diambil oleh komisioner tadi gitu. Itu tugas dan fungsi dan peran juga untuk sekretariat gitu. Oh, jadi yang ranah kebijakannya itu di komisioner, terus nanti ranah teknis yang menyelenggarakan kebijakan itu di sekretariat. Betul, gitu Pak. Jadi peran sekretariat tadi terlibat dari semua, mulai dari perencanaan, kemudian proses dan
kegiatan yang kita laksanakan gitu. Di semua tahapan itu Di Pak semua ya. tahapan. Meskipun nggak lagi pemilu dan juga pemilihan berarti. Iya, ada tahapan dan juga ada non tahapan Non gitu ya. tahapan. Kerja terus nih teman pemilih. Nah, terus kalau berbicara tentang tadi kan kita sudah ngobrol peran nih, Pak. Terus sekarang kita berbicara tentang aturan dan juga sistem kerja. Kalau tadi ada komisioner, ada sekretariat. Kalau sekretariat ini boleh nggak Pak, teman pemilih nih biar tahu kondisi SDM di dalam sekretariat termasuk pembagian-pembagiannya itu seperti Iya. apa? Ya, jadi alhamdulillah ya, kalau kondisi sekretariat KPU Kabupaten Lamongan sendiri saat ini personilnya sudah 29 orang gitu ya. Itu terdiri dari struktural dan staf ya. Dan alhamdulillah juga ini baru aja ya. Itu statusnya semua sudah ASN ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah termasuk juga Mbak Devi sendiri gitu ya. Itu sudah ASN, itu patut kita syukuri gitu ya, patut kita syukuri. Sekaligus juga ini nanti pesan ke teman-teman juga yang barusan diangkat menjadi ASN gitu ya, bahwa setelah kita menjadi ASN tentu kita tidak melupakan kinerja kita ya. Kinerja itu harus lebih ditingkatkan. Kemudian pesan juga dari pimpinan bahwa kita harus selalu meningkatkan integritas dan profesionalitas kita. Alhamdulillah berarti ya Pak ya. Sekarang berarti sudah ASN semua di Alhamdulillah. KPU. Sudah tidak ada yang, kalau dulu kan ada istilah PPN-PN itu ya Pak ya. Ya betul, PPNPN atau tenaga pendukung gitu Nggih, ya. tenaga pendukung. Itu sudah melalui proses yang panjang juga. Jadi teman-teman statusnya sudah 100% di Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan ini sudah ASN semua, aparatur sipil negara, yang di dalamnya ada PNS dan juga P3K gitu. Terus kalau kita bicara tentang ini Pak, proses perannya sekretariat dalam penyelenggaraan pemilu dan juga pemilihan nih Pak, itu kan mulai dari tahapan awal nih Pak, dari perencanaan sampai pada akhirnya selesai tahapan pemilu dan pemilihan, kita perhitungan dan juga rekapitulasi, utamanya logistik nih Pak. Itu gimana sih Pak caranya teman-teman di sekretariat itu bisa memastikan bahwa semua kebutuhan dalam pemilu dan pemilihan itu terpenuhi tepat waktu Pak? Ya, baik. Jadi proses kemarin dalam kita penyelenggaraan pilkada dan pemilu gitu ya, tentu diawali dari perencanaan ya, perencanaan yang baik. Dimana kalau perencanaan kita baik, kegiatan itu pasti akan berjalan juga dengan baik gitu ya. Nah, dalam kebijakan komisioner kemarin itu diterjemahkan sekretariat ke dalam program-program kerja yang konkret gitu ya. Baik itu dalam pelaksanaan mulai dari perencanaannya, kemudian proses sampai terakhir itu dievaluasi penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Jadi kan ini Pak berarti ya, teman-teman itu saling berkolaborasi gitu ya Pak, Betul. antara sekretariat dengan komisioner. Betul ya, itu juga penting sekali ya, koordinasi, kolaborasi kita di internal ya. Baik di internal kita sekretariat dengan komisioner, bapak-bapak pimpinan, juga koordinasi kita dengan eksternal ya, di eksternal juga gitu. Nah, terus kalau bicara tahapan nih Pak, yang paling krusial itu sebenarnya kalau saya berpikir itu kan ada yang namanya pengelolaan logistik nih Pak. Betul. Utamanya dalam pemilu itu kan jumlahnya besar dengan pemilihan 5 dan juga Lamongan ini desa terbanyak ya Pak ya, se-Jawa Timur, 474 desa. Nah, dalam proses pengelolaan logistik ini bagaimana Pak? Peran sekretariat nih Pak? Ya. Jadi benar, kalau Lamongan ini kan salah satu satker terbesar di Jawa Timur ya. Jumlah desa dan kelurahan itu terbesar ya, 474 desa dan kelurahan. Kemudian DPT-nya itu juga besar di atas 1 juta. Nah, itu tentu dalam pengelolaan logistik akan menjadi beban tersendiri gitu ya, yang harus kita perhitungkan gitu. Jadi peran sekretariat di sini itu mempunyai kewenangan dalam pengelolaannya, mulai dari perencanaan, kemudian pengadaannya, sampai dengan distribusi logistik ke teman-teman di Badan Etok gitu. Jadi sampai, kalau saya ingat itu Pak kemarin pas momen-momen logistik itu teman-teman sampai ikut setting packing di gudang juga itu Pak ya. Kegiatan logistik itu kan kegiatan yang
besar ya, Nggih. kegiatan yang besar, masif dan perlu kolaborasi yang baik di teman-teman kita semua. Tentunya kerja keras ini tidak lepas nih dari kolaborasi dan juga kerjasama antara teman-teman di sekretariat dengan jajaran pimpinan sebagai komisioner Pak, Yeah. pengambil kebijakan. Nah, setelah itu kalau proses pemilu Pak dan juga pemilihan itu kan tentunya tidak berjalan mulus-mulus saja nih. Ada yang namanya hambatan dan juga tantangan gitu. Apa sih Pak tantangan terbesar yang sudah dihadapi? Ya, jadi benar karena besarnya kegiatan pemilu dan pilkada itu tentu saja ada tantangannya ya. Tantangan di kita, terutama di sekretariat tentu keterbatasan jumlah SDM yang pertama yang saya rasakan di situ, di mana setiap kegiatan yang kita laksanakan itu kan selalu berkelanjutan gitu ya. Dari kegiatan satu, kemudian ada kegiatan yang lain yang sambung menyambung, itu butuh teman-teman SDM semua ya untuk terlibat gitu ya. Tidak hanya satu staf atau satu subbag yang menangani, tapi seluruh subbag dan staf itu terlibat di dalamnya. Jadi koordinasi jelas itu penting gitu ya. Terus ini Pak, berarti kalau saya kemarin itu ini juga Pak, saya ingat pilkada itu kan tahapannya dempet-dempet gitu Pak ya. Betul, betul. Nah, itu Jadi juga tantangan kita juga ya, nggih. antara berhimpitannya tahapan pemilu dan juga tahapan pilkada gitu ya. Belum selesai tahapan pemilu 2024, kita sudah harus mulai juga tahapan pilkada di Pilkada. 2024 gitu. Jadi kerjanya Tantangan harus juga makin kita, keras Pak. betul, betul. Terus dari sekian banyak tantangan itu yang paling berkesan yang mana Pak? Ya, jadi kalau paling berkesan ya, kalau ditanya. Jadi kegiatan itu kan kita kembali lagi tadi, karena kegiatan ini banyak, masif, kok perlu koordinasi, melibatkan banyak orang. Nah, itu kesan tersendiri ya, terutama waktu kegiatan kita logistik gitu ya. Logistik di gudang itu kan melibatkan banyak orang ya, teman-teman PPK, kemudian teman-teman PPS, belum lagi ada juga dari Forkopimda yang ingin melihat juga kegiatan-kegiatan logistik kita di gudang gitu ya. Itu satu di logistik. Kemudian kesan juga ada kegiatan di pemilu dan juga di pilkada itu ada kirap gitu ya. Oh, Ya, nggih. kirap pemilu dan juga kirap maskot kalau di pilkada itu juga suatu pengalaman baru bagi saya pribadi dan juga mungkin teman-teman di KPU ya. Bahwa itu kan melibatkan semua elemen masyarakat ya, terutama juga kerjasama kita dengan pemerintah daerah. Keberhasilan dari kirap yang kita selenggarakan itu kan juga kolaborasi kita semua gitu ya. Akhirnya kita bisa keliling-keliling Lamongan ya Pak ya. Betul, betul. Soal pemilih. Ada nggak nih yang pernah wilayahnya terdatangi oleh kirap KPU waktu itu ya Pak ya, pemilu dan juga pemilihan? Atau jangan-jangan teman pemilih ada nih yang waktu itu datang di acara launching pilkada Pak, yang ada Mas Do itu loh Pak, pacar saya itu. Ya baik. Kalau di launching itu memang juga kegiatan kita yang cukup besar juga ya. Nggih. Itu juga kita perlu apa ya namanya, koordinasi dengan pemerintah daerah itu agak panjang juga ya, terkait Betul, dengan betul. penyelenggaraan, kemudian tempat yang kita harus gunakan. Banyak lah yang terlibat di situ. Saya ingat itu Pak, seru sekali Pak. Hmm. Soalnya yang datang juga sangat ramai dan antusias Pak ya Betul, malam itu. betul. Teman pemilih kalau yang kemarin belum nonton bisa dilihat ya tayangan ulangnya, live streaming kan ada ya Pak ya di YouTube. Di YouTube ada. Tuh, bisa dilihat. Nanti lihat Mas Do nyanyi di acara launching pilkadanya KPU Kabupaten Lamongan. Nah, kalau berbicara tadi sudah tantangan Pak, terus sesuatu yang sangat berkesan. Kita kan melihat kemarin proses perjalanan pemilu juga alhamdulillah bisa dikatakan sukses Pak ya. Yeah. Nah, tentunya kesuksesan ini kan pasti ada faktor yang mempengaruhi nih Pak. Menurut Pak Sek nih, apa sih sebenarnya faktor kunci kesuksesan yang sudah kita selenggarakan kemarin Pak? Ya, jadi kunci keberhasilan ini bisa memang dikatakan keberhasilan
penyelenggaraan pemilu ya dan pilkada terutama di Kabupaten Lamongan ya. Kita sebagai penyelenggara utama KPU itu juga keberhasilan ini karena soliditas juga ya dari teman-teman, kerjasama yang baik antar subbagian gitu ya. Kemudian kekompakan dan adaptasi dari teman-teman yang baik juga ya. Adaptasi setiap kegiatan atau tahapan yang berlangsung ini kan berhimpitan gitu ya. Jadi kemampuan teman-teman ini luar biasa untuk menyesuaikan bahwa kegiatan harus berjalan dengan baik dan tepat waktu. Terus ada nggak Pak kira-kira prestasi yang sudah diraih nih oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan? Ya, jadi kalau kita bicara kesuksesan tadi ya, ini alhamdulillah kemarin kan dari KPU Provinsi Jawa Timur itu juga ada penyelenggaraan atau pemberian penghargaan bagi satker-satker di Jawa Timur di KPU. Alhamdulillah kita di KPU Kabupaten Lamongan itu mendapatkan beberapa penghargaan. Terutama ini yang kaitannya juga dengan keberhasilan teman-teman di sekretariat ya. Itu kita mendapatkan terbaik pertama dalam pengelolaan SAKIP ya, atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Itu suatu yang pencapaian yang menurut kami pribadi itu luar biasa sekali karena yang dinilai ini adalah kinerja kita gitu ya, terutama peran sekretariat di KPU bahwa kinerja kita itu diakui gitu ya, baik gitu ya, sampai mencapai terbaik pertama. Itu yang pertama. Kemudian ada juga kita yang memperoleh terbaik pertama itu di pengelolaan persediaan aset dan barang milik negara. Nah, itu juga peran sekretariat lagi-lagi cukup besar di situ ya, bahwa pengelolaan persediaan aset dan sebagainya itu kan menjadi kewenangan kita di sekretariat untuk mengelola dengan baik gitu ya. Dan alhamdulillah kita diapresiasi oleh KPU Provinsi Jawa Timur menjadi terbaik pertama. Tuh. Kemudian ada juga Mbak Evi, ini juga luar biasa juga ya, penghargaan dari KPU Republik Indonesia gitu, dalam terbaik pertama itu di pemutakhiran data pemilih pemilu 2024. Itu kita terbaik pertama, penghargaan dari KPU RI. Satu Indonesia berarti itu Pak, ya? Betul. Luar biasa sih. Dan Iya. itu Mbak Evi kan sebagai operatornya. Mas bagus Pak. Luar biasa itu diapresiasi. Jadi ternyata KPU Lamongan mendapatkan penghargaan itu tentu tidak langsung gitu ya Pak ya. Ada kerja keras yang sudah dilalui dari teman-teman sekretariat juga. Nah, bisa dilihat nih teman pemilih. Ini nih salah satunya ya Pak ya. Terbaik ini sudah dipajang di sini teman pemilih. Termasuk motor listrik itu juga ya Pak? Oh iya. Dapat hadiah. Penyelenggaraan kirap ya, kirap terbaik juga di Jawa Timur. Kirap maskot pemilu. Bisa buat jalan-jalan ya Pak? Nah, kalau itu kan cerita-cerita seru kita seputar tahapan nih Pak, terkait dengan pemilu dan juga pemilihan, termasuk penghargaan yang sudah diraih oleh KPU Kabupaten Lamongan juga teman-teman di sekretariat. Nah, sedangkan saat ini kita sudah berada di masa-masa non tahapan Pak. Kita sudah selesai nih melaksanakan tugas besar penyelenggaraan pemilu dan juga pemilihan. Kalau di masa non tahapan seperti ini apa sih Pak yang dilaksanakan teman-teman sekretariat itu? Benar, jadi kita saat ini masuk di non tahapan ya Mbak Evi ya. Bukan berarti kita itu nggak ada pekerjaan, ya. Tapi malah lebih banyak lagi. Contohnya seperti di sosialisasi, kemudian saat ini ada pemutakhiran data pemilih, kemudian yang menjadi concern di sekretariat juga itu adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran hibah gitu ya, termasuk juga di dalamnya adalah laporan keuangan gitu ya. Kemudian ada juga pengelolaan arsip pemilu. Pengelolaan arsip pemilu ini juga penting ya, dimana kalau saat ini kita tahapan arsip pemilu itu sudah dalam tahapan
penghapusan logistik pemilu, baik di pemilu 2024 juga di pilkada di 2024 kemarin. Itu ada logistik yang kita hapuskan melalui sistem lelang ya, seperti surat suara, kemudian kotak dan bilik pemilu kemarin. Itu kan kalau apalagi kalau di luar non tahapan ini sekretariat itu kan juga bukan hanya tentang kemarin tahapan ya Pak, tapi kalau sekarang karena KPU itu juga termasuk instansi pemerintah ya Pak ya, jadi ada hal-hal rutin ya yang mungkin tiap tahun itu pasti dikerjakan gitu Pak. Betul. Yang paling utama tadi itu adalah hasil evaluasi ya, evaluasi bagaimana penyelenggaraan pemilu itu berjalan kita, kemudian yang penting juga adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Itu yang paling penting. Itu teman pemilih. Seru nih perbincangan kita dengan Bapak Yasir, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan yang menjadi bapaknya seluruh teman-teman sekretariat Pak Yai. Terus untuk menutup perbincangan kita nih Pak, apa sih, ada nggak Pak pesan atau harapan nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama harapan bagi sekretariat nih Pak dalam penyelenggaraan pemilu dan juga pemilihan? Ya, kalau harapan karena kita itu sebagai anak bangsa ya, tentu kita sebagai warga negara yang baik ya pasti harus menggunakan hak pilih kita ya, baik dalam pemilu maupun pilkada mendatang gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan hak pilih kita, semakin banyak yang digunakan gitu ya, tentu tingkat partisipasi pemilu itu kan akan naik ya. Dan itu indikator keberhasilan pemilu juga kalau tingkat partisipasinya tinggi gitu. Ya. Itu untuk harapan ya. Untuk harapan maaf untuk pesannya pesan kita. Kemudian untuk harapan ke depan gitu ya, penyelenggaraan pemilu, kita sebagai penyelenggara pemilu tentu penyelenggaraan yang lebih baik gitu ya, penyelenggaraan yang lebih baik. Kita sebagai penyelenggara lebih profesional, kemudian lebih berintegritas. Teman-teman di sekretariat juga lebih mampu untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu ya. Tentu saja melalui berbagai cara ya, termasuk juga meningkatkan kapasitas itu bisa melalui BIMTEK, kemudian diklat dan lain sebagainya. Wah, itu teman pemilih diingat ya pesannya tadi, gunakan hak pilihnya, jangan golput nih Pak. Betul. Jangan golput. Terus karena tadi sudah pesan dan juga harapan. Sekarang saya pengen dengar harapannya untuk podcast nih Pak. Podcast KPU Lamongan apa harapannya? Ya, jadi kalau untuk podcast kita ya, karena ini kan sarana sosialisasi, ini tugas kita juga sebagai sekretariat ini, bahwa adanya podcast ini kan terselenggara dengan baik, berarti kita juga sebagai sekretariat bertugas dengan baik juga gitu ya. Kemudian kalau keluar, ini kan alat sosialisasi kita, semoga teman-teman pemilih yang menyaksikan podcast KPU Lamongan, PKL ini bisa tergugah gitu ya, tergugah sebagai pemilih yang baik, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat juga ke depannya gitu. Itu teman pemilih, semoga segala perbincangan kita di podcast di seluruh episode bisa menjadi penambah wawasan nih Pak bagi teman-teman pemilih di rumah. Makanya jangan lupa terus diikuti podcastnya KPU Kabupaten Lamongan. Kalau sudah keluar di YouTube berarti harus di like, di komen, di subscribe dan juga di share Pak. Betul. Itu yang penting juga Mbak Evi ya. Jangan lupa teman-teman pemilih untuk medsos kita ya, bukan hanya podcast ini di YouTube tapi Instagram, kemudian Facebook kita, di TikTok gitu ya Pak ya. Di follow, di like dan di share. Biar FYP nih teman-teman. Terakhir nih Pak, ada lagi yang ingin ditambahkan atau yang ingin disampaikan nggak? Ya. Terakhir ya, ini pesan juga sih untuk teman-teman di kesekretariatan, jangan lupa
terus mengembangkan diri ya, bahwa kita itu sebagai penyelenggara harus profesional dan berintegritas. Itu yang selalu saya tekankan ke teman-teman semua, bahwa penyelenggaraan pemilu itu kalau nggak berintegritas dan profesional, kita sebagai penyelenggaranya pasti nggak akan berhasil gitu ya, nggak akan berjalan dengan baik. Itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman di sekretariat. Siap, Pak. Terima kasih teman pemilih. Usai sudah perbincangan kita pada podcast episode kali ini dengan narasumber spesial kita, Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan. Jangan lupa terus ikuti podcast-podcast kita untuk menambah wawasan teman pemilih dan juga sebagai sarana kita ngobrol sambil ngopi. Terima kasih Pak G. Sama-sama Mbak Evi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Monggo Pak, kita Ngopi ngopi lagi. lagi.